Ya, halo anak-anak kelas 4. Gimana kabarnya? Ya, jadi minggu ini anak-anak tidak ada pembelajaran online, namun Ibu Bella akan membagikan video pembelajaran ini. Jadi anak-anak bisa menontonnya dan juga setelah ini silahkan kalian untuk mengisi handout yang sudah Ibu Bella bagikan. Jadi diharapkan sudah ada dan sangat diharapkan kejujuran dan juga kerja kerasnya, semangat dalam mengisinya. Selain itu, jika kalian kebingungan, barulah anak-anak boleh menanyakan kepada orang tua. Jika belum kebingungan dan masih bisa melakukan dengan usaha kalian, coba anak-anak kerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Lihat lagi video ini. Siapa tahu anak-anak dengan begitu melatih anak-anak supaya anak-anak lebih percaya diri dengan apa yang sudah anak-anak kerjakan. Tidak apa-apa kalau misalkan itu pun salah maupun kurang tepat, jadi kita akan belajar lagi ya. Jadi Ibu Bella juga bisa nilai nih apakah anak-anak benar-benar paham atau kurang paham, sehingga Ibu Bella bisa membantu anak-anak jika kurang paham gitu. Oke, namun sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita memulai kelas pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, dan juga Bapa, kami mau mempelajari pembelajaran agama hari ini, dan kiranya Tuhan yang memberikan hikmat-Mu sehingga yang kami pelajari ya Bapa juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Nah, kali ini kita sesuai dengan handout yang sudah Ibu Bella bagikan skenario pembelajarannya, kita akan mempelajari mengenai hukum Taurat dan Injil. Nah, sebelum itu Ibu Bella mau mengapresiasi, terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti sumatif dengan baik. Ibu Bella sudah periksa dan anak-anak juga sangat diharapkan jangan hanya berhenti ketika sudah sumatif, tetapi tetap bisa dilanjutkan di dalam kehidupan anak-anak. Nah, hukum Taurat dan Injil. Apa sih itu Injil? Apalagi juga hidup berkenan kepada Allah melalui hal tersebut itu seperti apa? Nah, sekarang Ibu Bella kasih waktunya, silahkan di pause, silahkan buka di Yohanes 1 ayat 16 sampai 18. Silahkan di pause dulu ya. Buka Yohanes 1 ayat 16 sampai 18. Oke? Silahkan. Yohanes 1 ayat 16 sampai 18. Coba Ibu Bella akan coba bacakan. Kalau anak sudah baca, Bella bacakan di sini ya. Yohanes 1 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, kalau kita baca lagi, anak-anak lihat, inilah perbedaannya. Salah satu perbedaan yang secara terlihat ya, yaitu kalau hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia itu datang dari Kristus. Oke. Kita akan bahas handoutnya. Nah, ketika kalian mempelajari hukum Taurat dan sudah mempraktekannya dalam jurnal, kalian pasti akan merefleksikan bahwa manusia tidak akan sempurna bisa melakukan hukum Taurat. Padahal dia sudah tahu nih mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi tidak sampai seperti itu. Akan ada kelanjutannya. Kita akan lihat. Kalau sudah, apakah kita ketika merasa sudah gagal dan tidak bisa melakukannya, kita berhenti sampai situ? Tidak ya. Nah, ketika kita mengikuti standarnya Tuhan, anak-anak harus sadar bahwa itu adalah merupakan hal yang mustahil kalau kita mengikutinya secara sempurna. Nah, itu sangat sulit, bahkan kayak seperti tidak mungkin untuk kalian lakukan, karena yang sudah kita pelajari bahwa semua manusia itu sudah jatuh di dalam dosa dan semuanya itu sudah rusak. Jadi gambaran Allah yang ada dalam kita yang sudah Tuhan ciptakan itu sudah rusak, akan tetapi tidak hilang. Itu yang perlu digarisbawahi. Sudah rusak akan tetapi tidak hilang. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, Ibu Bella sudah kasih ilustrasi di situ.
Kalau kalian baca, ilustrasinya adalah ketika ada sebuah baju, ya. Oke. Sebuah baju yang kalian cuci di parit itu seperti kali atau apalah yang kalian bisa gambarkan, sesuatu yang kotor sekali, dan kalian juga mencuci baju itu malah merendamnya di air yang kotor itu, air sungai sangat-sangat kotor, sangat-sangat bau. Nah, menurut kalian, apakah hasil cucian kalian sudah tahu nih kolamnya kotor, bajunya kotor, direndam lagi, dicuci lagi di air yang kotor tersebut, apakah hasil cuciannya akan bagus atau bersih? Coba kalian isi lagi. Apakah bagus? Jelaskan pendapatmu. Nah, ini yang sering harus Ibu Bella garis bawahi. Ketika kalian ditanyakan, menjelaskan bukan artinya karena begini. Jawabannya singkat. Jelaskan itu artinya kalian merincikan kenapa, mengapa kalian bisa menjawab seperti itu, bagaimana solusinya. Itu jelaskan, itu seperti itu ya. Nah, ketika kalian mempertanyakan, manusia tidak bisa melakukan 10 hukum Taurat dengan sempurna. Karena manusia seperti tadi, bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan di hadapan Allah, hati manusia itu seperti sudah berdosa dan layaknya air sungai yang kotor tersebut. Nah, apapun yang kalian cuci di hati yang kotor tersebut, pemikiran yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu akan pasti hasilnya tidak mungkin bersih, ya kan? Kalian tidak akan mendapatkan yang kalian inginkan seperti bersih, wangi, tidak mungkin, karena yang kalian cuci itu di tempat yang kotor juga. Nah, dengan demikian juga semua perbuatan yang hasilkan hati manusia itu tidak ada yang benar. Ibu Bella sepertinya sudah jelaskan ya di video-video sebelumnya, bahwa ketika anak-anak misalkan begini, Ibu Bella, saya mau melakukan hal baik. Nah, tanpa imbalan katanya dengan tulus. Tetapi ketika kalian berkata seperti itu pun, coba harus dilihat lagi, itu pasti akan ada dari motivasi dirinya bahwa dia akan menyenangkan hatinya. Walaupun saya tidak meminta imbalan, akan tetapi pasti ujung-ujungnya bahwa dia mencari kepuasan di dalam hatinya. Nah, itu juga namanya adalah tidak ada yang bisa dilakukan manusia itu menyenangkan hati Tuhan. Ataukah hal tersebut terjadi karena sudah terjadinya total diversity atau kerusakan total. Nah, kita mendeskripsikan bagaimana kerusakan total itu di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18. Roma 3 ayat 10 sampai 18. Ibu Bella baca ya, coba. Roma 3 ayat 10 sampai 18, coba anak-anak pause dan juga baca. Ibu Bella baca di sini, anak-anak baca di Alkitab anak-anak ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh sumpah serampah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka ditinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Itulah gambaran sesungguhnya manusia, bahwa betul-betul rusak, tidak ada seorang pun yang benar dan seorang pun tidak, begitu. Nah, sekarang handoutnya menyatakan bahwa tuliskan bagaimana kondisi saat itu melalui pembacaan tadi. Coba silakan ya, boleh di pause lagi, nanti dilanjutkan, diisikan. Oke? Nah, ketika sudah mengisi, mari kita lanjut. Pada waktu kalian mempelajari pembelajaran sebelumnya yang menyatakan tidak ada satupun perbuatan baik itu yang berkenan dan benar di hadapan Allah. Karena yang tadi, manusia itu punya motivasi yang natur itu artinya kayak di dalam hatinya sudah rusak anak-anak. Nah, oleh karena itu Allah tidak membiarkan hal tersebut. Manusia tidak ada yang bisa melakukan ini menyenangkan hati Tuhan, dan sudah sampai situ saja, bukan ya? Dia mengutus anaknya, yaitu siapa? Ayo, untuk apa? Ayo, untuk
Coba kalian baca di situ. Manusia mengutus anaknya, siapa ya anaknya, untuk apa ya dia? Seluruh tuntutan hukum Taurat, sehingga dia mau ngapain sih di dalam situ sebenarnya, dia mau ngapain? Untuk apa? Hukum Taurat itu mau diapain sama yang mau datang itu, yang diutus Allah itu. Nah, sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus itu bisa dibenarkan oleh Allah. Jadi dia, sosok ini, pribadi ini lah yang menjadi jembatan antara kita dengan Allah. Untuk apa coba? Sekarang kita baca Matius 5 ayat 17. Menurutmu, apa artinya Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat? Dalam Matius 5 ayat 17. Oke, kita anak-anak pause lagi, silahkan diisi. Oke, kita sekarang membaca 1 Petrus 2 ayat 24. Apakah yang dilakukan Yesus Kristus sehingga semua orang percaya kepadanya dibenarkan oleh Allah? Apa sih yang Tuhan Yesus itu lakukan sehingga yang dia lakukan itu membuat orang yang percaya, orang percaya itu siapa? Yang kita percaya kepada Tuhan itu boleh dibenarkan. Jadi ingat, tidak dibenarkan oleh perbuatan baiknya, tidak dibenarkan oleh usahanya sendiri, berusaha sendiri, tetapi dibenarkan oleh Kristus. Emang Kristus ini ngapain coba? Menurut 1 Petrus 2 ayat 20. Silahkan ya. Oke. Dan tugas-tugas selanjutnya Ibu Bella harap anak-anak dan handout selanjutnya Ibu Bella harapkan anak-anak bisa mengisinya secara mandiri sekarang. Dan terakhir Ibu Bella mau bilang bahwa apa doa ucapan syukurmu atas pengorbanan Kristus yang telah memberikan dirinya untuk menyelamatkan kalian. Oke, Kristus yang datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu tidak bisa dilakukan manusia, karena manusia akan gagal terus, bahkan tidak bisa dibenarkan dari perbuatannya, dan hanya Kristus itu yang bisa datang untuk menyelamatkan umat manusia, menghapus dosa-dosanya, dan mempersatukan lagi manusia dengan Allah. Menurutmu apa doa syukurmu untuk Kristus yang telah menyelamatkan? Coba tulis doa. Doa bukan berarti cuma begini, saya bersyukur gini. Nah, doa ucapan syukur sama seperti kayak Tuhan Yesus atau Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa? Coba tuliskan secara terperinci. Ambil waktu kalian untuk bersaat teduh secara pribadi. Nah, oleh sebab itu yang tadi tekankan di awal bahwa anak-anak butuh untuk mengerjakannya secara mandiri terlebih dahulu. Belajar untuk menjawab pertanyaan. Sudah ada panduan dari video dan sudah ada panduan kita. Senjata utama kita adalah Alkitab. Jadi siapkan dan silakan mengisinya. Setelah selesai boleh di-upload di Teams. Kalau kesusahan silahkan boleh di-upload di Telegram Ibu Bella, chat pribadi. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semakin bergumul dengan Tuhan, semakin terberkati, dan kiranya Roh Kudus yang memberikan kemampuan anak-anak untuk memahaminya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan hari ini. Dan kiranya Bapa, kami lebih mempelajari lagi dan lebih lagi mengenal Tuhan melalui pembelajaran kali ini dan seterusnya. Terpujilah namamu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, God bless you and I love you. See you anak-anak.